Hati, ya. Nah nah, Kenaro ya nggak takut dong kalau Naro itu sakti mandraguna dan punya keris dari Empu Gandring, ya keris galak ya dari Empu Gandring yang sangat ampuh, ya, ya sangat sakti, ya, ya orang sakti Tunggal Metung aja bisa tertusuk keris itu langsung mati mendadak, ya. Jadi nggak takut, dipikir Anusapati ini anak masih ingusan gitu. Nah, tapi Anusapati kan sudah belajar ilmu dari Empu Gendrik, sudah diwarisi termasuk ilmu Ngroko Sukmo yang sakti dan punya tombak baru kelinding itu. Ada tarung, ya. Nah, tarung duel antara Kenaro dan Anusapati. Nah, ketika itu Kenaro kalah, ya, kalah, kesaktiannya kalah sakti sama Anusapati karena juga Anusapati punya tombak baru kelinding itu. Jadi baru kelinding itu tombak yang sangat hebat. Jadi kalau seumpama tombak itu ditujukan ke, ya terima kasih sudah bergabung Bu Yeni Yanti ya. Ditujukan ke orang, mamanya orang 100 gitu ya. Pasukan 100 tombaknya diarahkan ditujukan ke orang itu 100 orang langsung gedebak ya langsung mati semua. Nah itu. Terus kalau tombak itu diarahkan ke pohon yang besar, itu pohon yang besar itu langsung tumbang kropos langsung roboh. Ya, terima kasih Pak Kaji, barakallah, jazakumullah khairan jaza. Ya, Kamis berkah. Ya, malam nisfu Sa'ban nanti. Semoga berlipat-lipat pahalanya. Itu pohon yang besar itu bisa langsung kropos dan tumbang. Itu saking saktinya tombak baru. Nah, terus tombak baru kelinding itu kalau dihadapkan ke gunung, nah gunungnya itu langsung jugruk. Ya barakallah Pak Kasih, terima kasih. Gunungnya langsung jugruk, langsung ambrol, langsung ambrol. Jadi longsor ya, itu saking ampuhnya. Nah ketika itu diadu tarung tombak baru kelinding dengan keris ya Empu Gandring, yaitu keris galaknya Empu Gandring. Nah diadu. Begitu diadu, ya terima kasih kopinya, kasih ya matur nuwun. Jazakumullah khairan jaza ya. Nah akhirnya diadu, begitu diadu kalah kerisnya Empu Gandring tadi. Ya. Padahal di dalam kerisnya Empu Gandring itu ada jin yang sangat besar sekali, yang hebat, ya. Katakanlah jin nomor 1 lah ya itu. Tapi masih kalah karena yang masuk ke tubuhnya Anusapati, masuk ke tombak baru kelinding itu bukan sejenis jin, tapi sudah tingkatannya lebih dari atas jin ya. Kalau bahasa kita itu malaikat lah gitu. Karena apa? Karena perilaku yang dilakukan itu perilaku yang suci. Nah, orang itu kalau berperilaku yang suci, beribadah, mendekat pada Tuhan yang Maha Esa, ya apapun agamanya, apapun tidak peduli, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, atau Sabiin, atau Yahudi atau apa, nggak peduli. Kalau mereka itu dekat sama Tuhan, ya berlaku suci, memuliakan Tuhan, selalu mensucikan Tuhan, maka yang mengikuti dia adalah malaikat-malaikat, ya. Malaikat-malaikatnya Tuhan. Jadi tidak peduli agama apa saja, tidak ada bedanya. Selama orang itu percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu satu. Ya. Karena Tuhan itu Maha Rahman Rahim. Pada siapapun, orang baik itu dikasih sayang sama Tuhan, orang jelek dikasih sayang sama Tuhan. Apalagi orang yang baik yang mau mendekat malah lebih dikasih sayang oleh Tuhan. Oke. Nah setelah itu Kenaro kalah, ilmu kesaktian Kenaro juga kalah dengan kesaktian Anusapati. Senjatanya keris Empu Gandring galak itu juga kalah dengan tombak baru kelinding. Nah, akhirnya Kenaro tersungkur, namanya geblak ya, terus tersungkur. Nah ketika tersungkur tidak percaya itu sama Anusapati langsung ditusuk dengan keris Empu Gandring sendiri. Karena Kenaro itu punya ilmu ya kesaktian yang tidak bisa mati kalau tidak ditusuk oleh kerisnya sendiri, keris Empu Gandring itu, dapur galak itu. Kira ditusuk pakai kerisnya
Enarok sendiri buatan Empu Gandring, jadi dapur Jalak tusuk itu akhirnya mati. Nah, setelah Enarok mati berarti keris Empu Gandring ini sudah memakan nyawa berapa? Nah, kalau katanya pembuatnya Empu Gandring itu dia akan memakan nyawa 7, akan memakan darah 7, termasuk Enarok dan keturunannya ya. Jadi satu ya Empu Gandring, nomor 2 itu Tebu Hidung, nomor 3 Tunggulametung ya, Tunggulametung, akhirnya nomor 4 Enarok tuh ya. Nanti kalau sudah 7 katanya menghilang. Nah, memang keris itu sangat sakti ya, ada jinnya yang besar. Nah, setelah ini cerita kerisnya Empu Gandring yang dapur Jalak ya, dapur Jalak, keris Empu Gandring namanya. Keris Gandring gitu aja ya, kita ngomong keris Gandring biar mudah ya. Nah, dari situlah tombak baru kelinting itu ada. Nah, tombak baru kelinting itu diturunkan turun-temurun ya, turun-temurun ya, termasuk keturun-turunannya. Nah, kebetulan termasuk Brawijaya, pendiri kerajaan Majapahit itu merupakan keturunan dari Enarok ya, dengan ibunya Kendepes. Ya, ada anak lain dari Enarok dan Kendepes itu ya, Ranggawuni ya, itu yang menurunkan Raden Wijaya. Nah, tombaknya akhirnya turun ke situ sampai Raden Wijaya, sampai Wijaya. Nah, kebetulan turunnya ke Gajah Situbondo, karena Gajah Situbondo itu merupakan anak dari Brawijaya V. Jadi tombak itu diberikan itu